Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita doakan kalau ada teman-teman, saudara, tetangga kita yang sedang sakit, kita doakan agar bisa segera sehat dan dapat beraktivitas kembali. Baik anak-anak, untuk pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan materi yang telah kita bahas sebelum pelaksanaan PTS. Kita lanjutkan yaitu tentang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Ya, sekedar mengingatkan, sebelum kemarin kita melaksanakan PTS, kita sudah mempelajari cara menyelesaikan persamaan kuadrat itu dengan dua cara ya. Yang pertama adalah dengan memfaktorkan, kemudian yang kedua adalah dengan membentuk menjadi melengkapkan kuadrat sempurna, membentuk menjadi kuadrat sempurna. Nah, ini kita lanjutkan untuk cara yang ketiga, yaitu dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Kita akan coba bahas bagaimana cara menemukan rumus kuadratik atau rumus ABC itu. Persamaan kuadrat itu bisa diselesaikan dengan kuadrat sempurna ya. Masih ingat ya cara yang kedua kemarin? Ya, misalkan Bapak punya atau kita punya persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ya. Kemudian kedua ruas dibagi dengan A, yaitu koefisien dari X pangkat 2, sehingga persamaan kuadratnya menjadi X pangkat 2 ditambah B per AX ditambah C per A sama dengan 0. Ya. Kemudian bentuk persamaan kuadrat ini kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu berbentuk dalam kurung X tambah P pangkat 2 ditambah Q sama dengan 0, di mana nilai P-nya itu adalah B per 2A. Saya ulang lagi, nilai P-nya adalah B per 2A. Kemudian nilai Q-nya adalah C per A dikurangi P pangkat 2. Nah, P-nya berarti bisa kita isi nilainya dengan B per 2A. Atau kalau mau secara lengkap, nilai Q-nya adalah C per A dikurangi B per 2A pangkat 2 atau B pangkat 2 per 4A pangkat 2. Oke, lanjut. Kemudian kita substitusikan nilai P dan nilai Q tadi ke dalam bentuk persamaan kuadrat sempurna. Ingat, bentuk persamaan kuadrat sempurnanya ini ya. Dalam kurung X tambah P pangkat 2 ditambah Q sama dengan 0. Kita substitusikan P yang nilainya B per 2A dan Q yang nilainya C per A dikurang B per 2A pangkat 2 ya, sehingga persamaan kuadratnya bentuknya menjadi seperti ini. X ditambah B per 2A pangkat 2, ini adalah nilai P. Kemudian ditambah C per A dikurang B per 2A pangkat 2 sama dengan 0. Ya, selanjutnya C per A dikurang B per 2A pangkat 2-nya kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga tandanya harus berlawanan ya. Ini C per A di ruas kiri bertanda positif, pindah ke kanan menjadi negatif. Kemudian B per 2A pangkat 2 di ruas kiri bertanda negatif, pindah ke kanan menjadi bertanda positif. Oke, lanjut. Ya. Berikutnya di ruas kiri ada pangkat 2 di sini. Ya, di ruas kiri ada pangkat 2. Kalau kita mau hilangkan pangkat 2-nya di ruas kiri, berarti di ruas kanan harus kita ubah menjadi bentuk akar. Seperti ini ya. Jadi bentuknya X tambah B per 2A sama dengan plus minus akar min C per A ditambah B pangkat 2 per 4A pangkat 2. Ingat, ini sudah pernah kita pelajari waktu belajar kuadrat sempurna ya, cara kedua.
Kalau di sebelah kiri ada bentuk akar berarti maaf, kalau di sebelah kiri adalah bentuk kuadrat pangkat 2 berarti sebelah kanan hasilnya adalah plus minus akar. Ya, kita lanjutkan lagi. Kita harus menyamakan penyebut yang di sebelah kanan. Ingat nih, di sebelah kanan ini penyebutnya 4A pangkat 2, ini penyebutnya A. Berarti harus saya samakan karena ini bentuknya penjumlahan. Berarti yang suku pertama, suku yang di depan C per A itu harus saya ubah penyebutnya menjadi 4A pangkat 2. Sehingga yang suku pertama C per A itu harus saya kalikan dengan 4A. Betul ya, 4A ya. Berarti pembilangnya yang atas C-nya harus saya kalikan 4A, kemudian penyebutnya A harus saya kalikan 4A. Hasilnya adalah 4AC per A4A pangkat 2. Sehingga sekarang penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama berarti bisa kita jumlahkan kedua suku ini. Ya, hasilnya ini dia. Ini penyebutnya sudah sama, kemudian kita jumlahkan pembilangnya. Hanya di sini susunannya kita ubah sedikit supaya nanti lebih mudah untuk dihafalkan ya. Ini bentuk awalnya kan min 4AC ditambah B pangkat 2 ya harusnya ya. Ini kita ubah bentuknya menjadi, susunannya menjadi B pangkat 2 dikurangi 4AC per 4A pangkat 2. Oke, nggak masalah ya. Oke, lanjut. Penyebut 4A pangkat 2 dikeluarkan dari tanda akar ya. Ini kan masih di dalam tanda akar. Kalau kita keluarkan dari tanda akar, berarti kita cari akar dari 4A pangkat 2. Akar dari 4A pangkat 2 adalah 2A, betul. Sehingga tanda akarnya tinggal tersisa untuk bagian pembilangnya, karena penyebutnya sudah kita akar. Kita cari nilai akarnya. Ya, lanjut. Kita dapatkan X12 sama dengan min B plus minus akar B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Perhatikan ini bentuknya penjumlahan dan pengurangan. Penyebutnya sudah sama, sama-sama 2A sehingga bisa kita gabungkan. Pembilangnya kita gabungkan menjadi min B plus minus akar B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Inilah yang disebut dengan rumus ABC atau kuadratik. Ya, di sini ada X12 maksudnya adalah karena ini bentuk akar, maaf, karena ini persamaan kuadrat, maka nanti akar-akarnya ada 2, ada X1 dan ada X2. Seperti waktu kita mempelajari dengan pemfaktoran maupun melengkapkan kuadrat sempurna. Ya, dari sini berarti kita akan mendapatkan akar-akar dari persamaan kuadrat AX pangkat 2 tambah B tambah C sama dengan 0 adalah, ya, X1-nya ambil plusnya. Ini ya, ambil plusnya X1-nya. Kemudian X2-nya ambil minnya. X2-nya ambil minnya. Ya, ini diambil plusnya. Min B ditambah akar B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Dari sini nih ya. Ini ada plus ada min, berarti pertama untuk X1 kita ambil plusnya, kemudian untuk X2 kita ambil minnya. Min B dikurang akar B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Ya, perlu kalian ketahui di sini di dalam rumus akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC ini, yang di dalam tanda akar ini disebut dengan diskriminan. Jadi ini yang di dalamnya ya, yang di dalam akar itu disebut dengan diskriminan. Berarti diskriminan itu kalau kita mau mencari hanya nilai diskriminannya adalah, diskriminan itu adalah B pangkat 2 dikurangi 4A kali C. Ini disebut dengan diskriminan. B pangkat 2 dikurangi 4 kali A kali C. Ya, kita lanjutkan. Contoh soal. Contoh yang pertama. Tentukan akar-akar persamaan X pangkat 2 ditambah 5X dikurang 14 sama dengan 0. Ya, dengan metode pemfaktoran dulu.
saya ingin menunjukkan apakah nanti hasilnya sama, kemudian nanti kalian bisa bandingkan. Dengan metode pemfaktoran berarti kita bisa langsung memfaktorkan X pangkat 2 ditambah 5X dikurangi 14 sama dengan 0. Berarti kita harus cari apa namanya? Kita cari dua bilangan. Kalau dikalikan hasilnya adalah min 14. Berapa kali berapa hasilnya? Min 14. Kemudian dua bilangan itu kalau dijumlahkan hasilnya harus 5. Kalau dikalikan hasilnya min 14, kalau dijumlahkan hasilnya 5. Nah, bilangan itu adalah positif 7 dengan negatif 2. Positif 7 kali negatif 2 hasilnya min 14. Positif 7 ditambah negatif 2 hasilnya 5. Sehingga kita peroleh X tambah 7 sama dengan 0 atau X kurang 2 sama dengan 0. Jadi X1 nya adalah negatif 7, X2 nya adalah 2. Ini adalah penyelesaian persamaan kuadrat dengan menggunakan pemfaktoran. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan rumus ABC. Langkah pertama untuk menggunakan rumus ABC itu adalah kita harus tahu dulu nilai A, B, dan C pada persamaan kuadrat tersebut. Nilai A itu tinggal kita ambil koefisien dari X pangkat 2. Jadi letaknya A itu ada di sini. Kemudian nilai B itu adalah koefisien dari X, letaknya ada di sini. Kemudian yang ketiga nilai C itu adalah nilai konstanta atau bilangan yang tanpa variabel X. Berarti di sini di dalam persamaan kuadrat ini nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah 5, dan nilai C-nya adalah negatif 14. Ya. Nanti kalau kamu menemukan satu soal yang susunan persamaan kuadratnya itu belum seperti ini, artinya misalnya 5x-nya dituliskan di depan, x pangkat 2-nya dituliskan di tengah. Nah, tetap nilai ABC itu adalah nilai koefisien dari x pangkat 2. Jadi cari x pangkat 2 dulu adanya di mana, kemudian ambil koefisiennya. Kemudian untuk menentukan nilai B itu berarti cari x-nya ada di mana, koefisiennya berapa. Dan untuk nilai C itu adalah cari yang tidak ada variabel x-nya. Oke, kita lanjutkan. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus ABC yang tadi sudah kita temukan ya. Ini dia rumusnya. X12 sama dengan min B plus minus akar B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C per 2. Kita masukkan, kita substitusikan angka-angkanya tadi, berarti B-nya saya ganti 5, A-nya saya ganti 1, dan C-nya saya ganti dengan 14. Oke, ini dia. Min B berarti min 5 plus minus akar B pangkat 2 berarti 5 pangkat 2 dikurangi 4 kali A berarti kali 1 kali C berarti kali negatif 14 per 2 kali A berarti 2 kali 1. Oke, tinggal kita hitung kalau angkanya sudah kita masukkan. Berarti negatif 5 plus minus akar 5 pangkat 2 itu 25. Nah, yang di sini kita hitung. Di sini ada negatif 4 kali 1, berarti negatif 4 kali negatif 14. Hasilnya adalah 56 ya. Berarti 25 ditambah 56 adalah akar 81. Akar 81 nilainya adalah 9. Berarti X12 sama dengan negatif 5 plus minus 9 per 2. Nah, kalau sudah kita hitung seperti ini, tinggal kita pecahkan untuk mencari nilai X1 dan X2. X1 ambil yang penjumlahan, X2 ambil yang pengurangan, seperti ini. X1 berarti negatif 5 tambah 9 per 2 nih, ambil penjumlahannya, masuk ke sini. Kemudian untuk X2-nya, ini X2 ya maaf, misalnya X2 berarti ambil pengurangannya. Ya. Min 5 dikurangi 9 per 2. Tinggal kita hitung min 5 tambah 9 berarti 4 dibagi 2. Kemudian yang X2-nya min 5 dikurangi 9 berarti min 14 per 2. X1-nya 2, X2-nya adalah negatif 7. Oke, bandingkan dengan hasil dengan pemfaktoran dengan rumus ABC. Hasilnya sama ya. Hanya di sini untuk indeksnya berkebalikan tidak masalah.
Ini X1-nya negatif 7, X2-nya 2, di sini X1-nya 2, X2-nya negatif 7. Nah, kalian bisa bandingkan, ini adalah cara pemfaktoran, ini adalah menggunakan rumus ABC. Ya, di sini terlihat bahwa cara pemfaktoran itu lebih singkat daripada menggunakan rumus ABC. Tapi rumus ABC itu lebih mudah karena tinggal kita cari nilai ABC-nya, kemudian kita substitusikan dalam rumusnya. Tinggal kita hitung, selesai. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Contoh yang kedua. Tentukan akar-akar persamaan 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 5 sama dengan 0. Langkah-langkahnya sama. Pertama adalah tentukan dulu nilai ABC-nya. Untuk menentukan nilai A berarti cari x pangkat 2. Ini dia. Berarti A-nya adalah 2. Untuk mencari B berarti cari x-nya, berarti B-nya adalah 3 dan C-nya adalah negatif 5. Kemudian kita substitusikan dalam rumus. Min B berarti min 3, B-nya ganti 3, plus minus akar B pangkat 2 berarti 3 pangkat 2 dikurangi 4 kali A-nya 2, C-nya negatif 5 per 2 kali A-nya 2. Kita hitung negatif 5 plus minus akar 3 pangkat 2 berarti 9, negatif 4 kali 2, 8 dikali negatif 5 berarti plus 40 per 2 kali 2 adalah 4. Lanjut. Ya, berarti X12 sama dengan negatif 3 plus minus akar 49 per 4. Lanjut lagi, berarti X12 sama dengan negatif 3 plus minus 7. 7 ini diambil dari akar 49. Jadi 7 per 4. Nah, kalau bentuknya sudah begini berarti tinggal kita pisahkan antara X1 dan X2. X1 sama dengan min 3 ditambah 7 per 4 dan X2 nya adalah min 3 dikurang 7 per 4. Kemudian kita hitung min 3 ditambah 7 berarti 4 per 4. X1 nya nilainya 1, X2 nya min 3 kurangi 7 min 10 per 4. X2 nya adalah min 2,5. Oke. Sampai di contoh 2 mudah-mudahan lebih jelas ya, ada gambarannya. Kalau bagi yang kalian masih merasa belum lancar, silakan pause dulu video ini, kemudian ulang penjelasannya supaya kalian menjadi lebih paham. Oke, kita lanjut. Contoh yang ketiga. Tentukan akar-akar persamaan 4x pangkat 2 dikurang 16 sama dengan 0. Perhatikan di sini agak berbeda bentuk persamaan kuadratnya. Karena di sini persamaan kuadratnya hanya terdiri dari dua suku, 4x pangkat 2 dikurang 16. Nah, yang hilang ada suku yang hilang di tengah ya. Kalau kita bandingkan dengan soal nomor 1 dan nomor 2. Berarti di sini nanti nilai B-nya tidak ada atau nilai B-nya adalah 0. Sehingga A-nya adalah 4, B-nya 0, C-nya min 16. Sama saja ya. Kemudian kita masukkan di rumus yang tadi. Berarti min B berarti min 0 plus minus akar B pangkat 2 berarti 0 pangkat 2 dikurangi 4 kali A-nya 4 kali C-nya negatif 16 per 2 kali A-nya 4. Sekarang kita hitung negatif 0 ya, 0 plus minus akar 0 pangkat 2 adalah 0 ditambah dikurang 4 kali 4 berarti negatif 16 kali negatif 16 berarti jadi positif ya, positif 256 per 8. Kita lanjutkan, berarti plus minus akar 256, 0 ditambah 256 per 8. Berikutnya berarti X12 plus minus 16 per 8. Jadi X1 nya adalah diambil positif 16 per 8, X2 nya diambil negatif 16 per 8. Jadi X1 kita dapatkan nilainya 2 dan X2 kita dapatkan nilainya adalah negatif 2. Oke, lanjut. Berikutnya contoh keempat ya. Tentukan akar-akar dari 3x pangkat 2 ditambah 5x sama dengan 0. Nah, ini juga agak berbeda dengan contoh 1, 2, 3 dan 4. Di sini ada yang hilang juga, yaitu C-nya. Terakhir tidak ada ya ini ya. Berarti ini A-nya 3, B-nya 5, C-nya 0 karena C-nya tidak ada, C-nya 0. Oke, kita masukkan di rumusnya.
Min B berarti min 5 ditambah plus minus akar 5 pangkat 2 dikurang 4 kali A-nya 3 C-nya 0 per 2 kali A-nya 3. Ya, berarti negatif 5 plus minus akar 25 kurangi 0 per 6. Berarti X12 sama dengan negatif 5 plus minus akar 25 per 7. Negatif 5 plus minus akar 25 per 6. Berarti X12 sama dengan negatif 5 plus minus 5 per 6. Kita pisahkan, X1-nya berarti negatif 5 plus 5 per 6. X2-nya negatif 5 kurang 5 per 6. X1-nya berarti negatif 5 tambah 5 0 dibagi 6. X2-nya negatif 5 dikurang 5 berarti negatif 10 per 6. Jadi hasilnya X1 0, X2-nya negatif 1 2 per 3. Kesimpulan, akar-akar dari persamaan kuadrat A pangkat 2 tambah B tambah C sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Dapat ditentukan dengan rumus X12 sama dengan min B plus minus akar B pangkat 2 dikurangi 4 kali A kali C per 2A. Ya, kalau kalian merasa cara ini lebih mudah, berarti kalian syaratnya harus menghafalkan rumus ini. Karena tanpa hafal rumus ini berarti kalian tidak akan bisa menggunakan cara ini. Lanjut. B pangkat 2 dikurangi 4 AC itu disebut dengan diskriminan. Nah, berdasarkan nilai diskriminan, persamaan kuadrat itu bisa dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah jika nilai diskriminannya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat akan memiliki dua akar nyata yang berbeda. Jika D-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat akan memiliki dua akar nyata yang kembar. Nah, karena ini ada dua tapi kembar, berarti orang bisa juga menyebutnya akarnya 1. Tapi sebenarnya kalau akar itu memang harus ada 2 ya, minimal ada 2. Oke, yang ketiga, jika D-nya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat akan memiliki akar yang imajiner atau banyak orang menyebutnya tidak memiliki akar nyata. Oke, materi kita kali ini cukup singkat dan mudah-mudahan lebih mudah dipahami ya. Kalau misalnya ada yang masih belum jelas, silahkan diulang lagi untuk menyimak video ini dan mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kalian. Selamat belajar, salam sehat, bebas dari coronavirus. Mudah-mudahan kita semua diberi anugerah Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.